selamat pagi kepada anak-anak didik kami, khususnya kelas 11 IPS ya. Kita masuk pada pagi hari ini pelajaran sejarah peminatan untuk anak kelas IPS. Oke, kita boleh kembali melihat buku kita. Buku Bapak pada hari ini mengulang pelajaran yang sudah Bapak sampaikan beberapa hari yang lalu ya. Jadi coba perhatikan bukunya, bab 1 itu mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak sudah memberikan ada beberapa pertanyaan untuk kalian bisa mereview mengenai agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia. Nah, pada saat ini Bapak akan menyampaikan materinya dalam bentuk PowerPoint. Kiranya anak-anak kami dapat memperhatikan materi ini supaya bisa menjadi bahan kamu nantinya untuk mempelajarinya pada materi berikutnya. Oke, mungkin itu saja pengantar yang bisa Bapak sampaikan sebelum Bapak mulai masuk ke materi. Oke, selamat pagi dan tetap semangat. Halo, selamat pagi. Nah, seperti yang Bapak pengantar tadi, ya, kita masuk kelas 11 IPS Sejarah Peminatan. Nah, Bapak langsung aja coba perhatikan ini ya, materi Bapak dari PowerPoint. Ikutin, Bapak pun hanya menyampaikan sederhana saja. Ya, yang penting kamu dengar, kamu ikutin. Nah, oke. Saja. Ya, ini dia. Nah, biar Bapak besari dulu. Oke, jadi buku kita Bumi Aksara. Ini masuk kita ke bab yang pertama. Nah, ini kalau perhatikan ada candi nih ya, candi. Kelas 10 kalian sudah pelajari nih candi. Ini candi dia menjulang ke atas, dan menjulang ke atas. Sederhananya, pastilah kalian sudah tahu bahwa candi ini bercorak Hindu ya. Karena candi yang bercorak Hindu itu adalah menjulang ke atas, sedangkan candi yang bercorak Buddha itu dia ke samping ya, melebar ke samping. Nah, bab 1 kita mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya. Nah, kita mempelajari ini itu di buku kita sudah ada, di mana diharapkan siswa mampu dia memahami tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke. Ini peta konsep, ini sudah ada di buku kita, jadi tinggal diperhatikan saja ya. Kalau kita lihat sangat rumit ya mengenai peta konsep pelajaran bab 1 kita ini. Ini dia. Jadi kita masuk dulu yang pertama, tatanan politik dan birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Ada 3 kesepakatan kita kemarin bahwa kerajaan Hindu-Buddha itu ada dibagi menjadi 3, kerajaan awal, kerajaan maritim Sriwijaya, dan kerajaan agraris. Dan ini sudah kalian bagi menjadi beberapa kerajaan ya. Kerajaan awal itu ada 2, kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Sedangkan kerajaan maritim itu ya hanya Sriwijaya. Kenapa? Karena kerajaan Sriwijaya itu menguasai banyak wilayah perairan laut di Indonesia. Sehingga kerajaan ini dijuluki sebagai kerajaan maritim yang menguasai banyaknya wilayah perairan di wilayah Nusantara. Kemudian yang ketiga ada kerajaan agraris. Nah, kerajaan agraris, kalian pasti tahu apa artinya agraris. Seperti negara kita sekarang itu adalah dikategorikan sebagai negara agraris, di mana mayoritas penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani. Demikian juga dengan kerajaan ini, ya. Kerajaan-kerajaan ini mayoritas penduduknya itu bermata pencarian sebagai bertani dia. Ada Mataram kuno, Medang Kemulan, Kediri, Singasari, Majapahit, Pajajaran, dan Bali. Tuh, kalian sudah menjawab ini kemarin. Oke, satu persatu kerajaan Kutai. Sama-sama kita perhatikan ya. Sumber sejarah kerajaan Kutai adalah Prasasti Upa. Nah, berbicara tentang prasasti, ini salah satu bukti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Itu ada 3 ya, jangan sampai lupa ya. Ada kitab, ada candi, dan ada prasasti. Nah, sehingga prasasti itu salah satu bukti sumber sejarah. Ada buktinya.
Raja pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga. Nah, inilah pertama yang mendirikan kerajaan Kutai ya. Orang pertama yang mendirikan kerajaan Kutai. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Aswawarman. Jangan lupa, Warman di sini sudah mendapatkan pengaruh Hindu ya, dari India. Warman ini ya. Oke. Nah, yang terakhir, raja terbesar dari kerajaan Kutai ini itu adalah Mulawarman, putra dari Aswawarman itu sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan, ada Warman dan di bawahnya juga Warman. Nah, ini sudah mendapatkan pengaruh Hindu yang berasal dari India. Inilah Upanya, prasasti Upa, sebagai bukti bahwa kerajaan Kutai ini pernah berdiri dan ada di Indonesia. Ya. Baru yang kedua, kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini sumbernya, keberadaannya ada, bisa kita ambil dari dua ya, sumber dalam negeri dan sumber dari luar negeri. Dalam negeri itu sendiri, bahwa kerajaan Tarumanegara itu terdapatnya prasasti Ciaruteun ya, Ciaruteun. Kemudian prasasti kebun kopi, prasasti jambu ya, prasasti Tugu, prasasti Lebak, dan prasasti Pasir Awi dan Muara Cianten. Nah, ini semua adalah sumber bahwa kerajaan ini pernah ada dan berdiri di Indonesia. Ingat ya, sumber dalam negeri. Nah, kemudian sumber dari luar negerinya apa, Pak? Sumber dari luar negerinya itu ya ada berasal dari berita Cina ya. Itu dari beritanya si Fahin, berita dinasti Sui dan berita dinasti Tang. Nah, ini adalah para musafir ini. Istilahnya para apa namanya? Para pejalan ya yang berasal dari Cina, itu mereka mencatat semua peristiwa yang mereka temukan dalam perjalanannya. Nah, mereka biasanya disebutkan sebagai para musafir yang berasal dari Cina. Dan catatan-catatan mereka dijadikan sumber terhadap keberadaan dari kerajaan Tarumanegara. Oke, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Nah, bisa kalian ingat tadi sebelumnya di kerajaan Kutai, itu raja yang paling terkenal itu adalah Raja Mulawarman. Di kerajaan Tarumanegara, raja yang terkenal namanya Purnawarman. Jadi ada sedikit persamaan nama di belakangnya ya, Warman. Ingat, jangan sampai lupa, Warman itu sudah mendapatkan pengaruh Hindu yang berasal dari India. Selanjutnya ada prasasti Ciaruteun ya, seperti ini. Ya, ini prasasti ada tapak kaki dan tulisan Palawa bahasa Sanskerta ya. Ini menjadi sumber sejarah bagi bangsa kita. Baru yang ke selanjutnya itu adalah kerajaan Sriwijaya yang kita sudah sepakat tadi. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang menguasai hampir seluruh wilayah perairan di Nusantara kita ini. Hampir seluruhnya dikuasai. Jadi menurut sejarah ada dua kerajaan yang menjadi kebanggaan bagi bangsa kita ya, yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena kedua kerajaan ini menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Jadi dengan kita memahami sejarah bangsa kita, kita bisa bangga bahwa dulunya negara kita ini adalah kerajaan-kerajaan yang hampir menguasai seluruh wilayah Asia Tenggara ya. Nah, jadi sekarang kita masuk kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Nah, ini dia, Balaputra Dewa adalah raja yang paling terkenal di kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dapat ditemukan sumbernya ada dalam negeri ya. Itu ada prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Karang Berahi, prasasti Palas Pasemah. Ini semua adalah sumber dalam negeri tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada prasasti Kedudukan Bukit ya. Nah, kalau kita perhatikan prasasti itu hampir semuanya merupakan batu ya, batu besar yang di dalam batu itu terdapat tulisan Palawa bahasa Sanskerta. Nah, ini bukti. Jadi ini batu bukan sembarang batu ya, bukan batu yang kita lihat di jalanan ya, tapi batu ini memiliki cerita
yang di dalamnya terdapat fakta sejarah kehidupan kerajaan pada masa lalu. Sumber luar negeri itu ada prasasti Ligor, ada prasasti Nalanda, ada prasasti Tanjore, ada berita Cina yang berasal dari kesaksian Itsing, berita Arab berdasarkan catatan dari Ibnu Kardobeh ya. Nah, ini nanti kalau mungkin Bapak terlalu cepat menjelaskan, kalian boleh putar-putar kembali ya, nggak apa-apa. Nanti filenya Bapak kirim ke YouTube, videonya ini Bapak kirim ke YouTube. Jadi kalian bisa nanti memperhatikannya lagi di YouTube Bapak. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Nah, kalau kita perhatikan, Kerajaan Mataram kuno ini juga wilayah kekuasaannya sangat luas ini ya. Ini peta wilayah Kerajaan Mataram kuno. Ya. Nah, perhatikan. Ini ada Pajang, ya. Ada lagi Semarang. Nah, jadi beginilah ada Mataram. Seluruh wilayah ini pernah dikuasai oleh Kerajaan Mataram kuno. Sumber dalam negeri Kerajaan Mataram kuno itu ada prasasti Tukmas, ya, prasasti Sojomerto, prasasti Canggal, ya itu adalah sumber dalam negeri. Selanjutnya ada prasasti Kalasan, prasasti Klurak, prasasti Manyasih, prasasti Munggu Antan. Nah, kemudian ada prasasti Sojomerto ya, ini tadi penjelasannya sama. Batu juga ini, batu, banyak tulisan ini. Jadi jangan kalian kira ini tidak memiliki arti. Justru inilah buktinya bahwa pada masa ini sudah ditemukan tulisan ya. Kita sudah meninggalkan masa prasejarah dan kita sudah memasuki masa sejarah karena sudah ditemukan tulisan di dalam prasasti. Ini tulisan Palawa ini, bahasa Sanskerta. Prasasti Sojomerto. Raja-raja kerajaan Mataram kuno. Tuh perhatikan, ada Sanjaya, ada Rakai Panangkaran, ada Rakai Pikatan, ada Dyah Balitung. Ya, ini raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Medang Kemulan. Sumber sejarah kerajaan Medang Kemulan berasal dari prasasti Empu Sindok dan prasasti Kalkuta. Raja-raja kerajaan Medang Kemulan adalah Empu Sindok sendiri, Dharma Wangsa Teguh, dan Erlangga. Candi Lor. Nah, kalau kita perhatikan ini Candi Lor, kalau sepintas kita lihat ini seperti apa namanya ya, tumpukan bebatuan. Bahkan tumpukan bebatuan ada tanaman tua yang tumbuh di atasnya. Nah, ini buktinya bahwa kerajaan ini sudah sangat lama keberadaannya sehingga ya pohon ini pun bisa tumbuh di situ ya. Nah, ini adalah bukti sejarah. Oke, ini adalah Candi Lor. Ternyata ini merupakan sebuah candi. Kerajaan Kediri. Nah, ini Kerajaan Kediri sedikit Bapak tertarik dengan mengenai Kerajaan Kediri ini, di mana raja yang paling terkenal di sini namanya adalah Raja Jayabaya ya, yang terkenal dengan ramalannya, ramalan Joyoboyo. Nah, sampai saat ini pun ramalan Joyoboyo itu dibawa-bawa dengan pemerintahan kita hingga saat ini. Kerajaan Kediri. Sumber dalam negeri ya dari negara kita sendiri adalah Prasasti Malengga, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Bratayuda, Kitab Samaradana, dan sumber luar negeri ada Kitab Lingwaitai, ada Kitab Cuvanci. Ya, ini adalah sumber-sumber dari keberadaan Kerajaan Kediri. Raja Kerajaan Kediri ini ada tadi Samarawijaya, Sri Bameswara, Jayabaya, dan Kertajaya. Nih tadi yang Bapak bilang, Jayabaya. Ini terkenal sekali sampai sekarang pun masyarakat Indonesia masih membawa istilah ramalan Joyoboyo. Itu merupakan ramalan Raja Jayabaya. Nah, ini Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini pastilah penuh dengan intrik ini ya. Seandainya kita bisa tatap muka langsung, ini menarik sekali mengenai sejarah kelahiran sejarah Kerajaan Singasari. Di sini ada istilah bunuh-membunuh ya dari satu ibu yang pernah kita dengar namanya Ken Dedes ya. Ken Arok. Cerita mengenai Ken Dedes dan Ken Arok itu ya ini keberadaannya dari cerita keberadaan Kerajaan Singasari.
Sumber dalam negeri itu ada kitab Praraton, kitab Negara Kertagama, kitab Asya Wijaya, Arca Joko Dolok, bangunan candi seperti Candi Kedal ya, Candi Jago, dan Candi Jawi. Sumber luar negeri yang menceritakan tentang keberadaan candi ini adalah berita dari Cina. Nah, pasti sebagian kalian bertanya, kok semuanya berita datangnya dari Cina, Pak? Ya, karena Cina punya kebiasaan untuk melakukan perjalanan-perjalanan, tapi dalam perjalanan mereka selalu mencatat apa yang mereka lihat, sehingga catatan itu dijadikan bukti sejarah. Ya, nah, musafir Cina ada nanti Itsing namanya, ada nanti Fahein, banyak lagi. Raja-raja kerajaan Singasari ya. Nah ini dia terbawa bilang Ken Arok. Nah ini pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Baru Anusapati. Nah Anusapati ini jangan kalian berpikir putranya Ken Arok, tidak. Anusapati itu justru menjadi putranya Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Ken Arok ya. Nah raja selanjutnya itu ada Tohjaya. Nah jadi jangan lagi kalian punya pikiran bahwa Tohjaya ini adalah putra dari Anusapati, juga bukan ya. Justru keberadaan Anusapati ini diakhiri oleh Tohjaya. Tohjaya ini adalah putra dari Ken Arok ya. Tohjaya membunuh Anusapati yang merupakan putra dari Tunggul Ametung, suami pertamanya Ken Dedes. Ya, itu dia tadi. Kemudian putra Tohjaya ada Wisnuwardana dan dilanjutkan oleh Kertanegara. Ini adalah raja-raja di kerajaan Singasari. Kemudian kerajaan Majapahit. Nah, ini salah satu ini ya. Dari beberapa kerajaan Indonesia yang menjadi kebanggaan bagi negara kita. Ada kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Nih, digambarkan wilayah kekuasaannya hampir seluruh wilayah Indonesia. Ya. Cerita kerajaan Majapahit, jangan sampai lupa kita bawa raja yang paling terkenal di sini adalah Hayam Wuruk ya, Hayam Wuruk. Dulu kita pernah sekolah di Catholic Center, ada satu jalan yang mungkin sangat fasih kita kenal, itu namanya Jalan Hayam Wuruk. Nah, itu adalah raja yang paling terkenal di kerajaan Majapahit. Sumber dalam negeri ada Prasasti Butak, kitab Praraton, kitab Negara Kertagama, kitab Sundayana, kitab Sorandaka, kitab Ranggalawe, kitab Panji Wirakrama, kitab Uksana Jawa. Sumber luar negeri, berita dinasti Ming, berita Mahuan dalam bukunya yang berjudul Ying Yai, dan berita Portugis ya. Nah, kenapa Portugis? Karena Portugis sudah mulai masuk ke kerajaan Majapahit, mau menaklukkan kerajaan Majapahit. Raja-raja yang pernah berkuasa di Majapahit ada Raden Wijaya, Sriwijaya Negara, Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk, dan Wikrama Wardana. Nah ini tadi Bapak bilang Hayam Wuruk ya, raja yang paling terkenal. Kerajaan Pajajaran ya. Nah ini berada di daerah Jawa ya. Nah ini juga salah satu kerajaan yang bercorak Hindu. Sumber dalam negeri ya, banyak. Ini ada Prasasti Pangambat, Prasasti Oren, Prasasti Citasi, Prasasti Astana Gede, Kitab Suryadana, Kitab Cerita Parahyangan. Sumber luar negeri ada berita Portugis dan berita Tome Pires ya. Raja-raja kerajaan Pajajaran, Jaya Bupati, Rahyang Niskala Wastu Kencana, Rahyang Dewa Niskala Sri Baduga Maharaja, Yang Wusnisora, Ratu Samian, Prabu Ratu Dewata. Ini kerajaan Bali ya, kerajaan Bali. Di kerajaan Bali ini ada seorang raja yang terkenal ya. Nah, itu nanti boleh Bapak lanjutkan secara spesifik di materi selanjutnya. Sumber sejarah kerajaan Bali ada Prasasti Sanur yang merupakan prasasti yang berhasil ditemukan oleh para ahli. Nah, prasasti itu membahas mengenai kekuasaan raja-raja dari dinasti Warmadewa. Candi yang ditinggalkan berupa Candi Gunung Kawi. Raja-raja kerajaan Bali itu banyak ya, kalian boleh perhatikan. Sri Kesariwarmadewa, Ugrasena, Tabanendra, Jayasingha, Jayasadu, Sriwijaya, Dharma Udayana, Marakata, Anawungsu, Jaya Sakti, Bedahulu,
Nah, di sini ada Dharma Udayana ya. Mungkin kata Udayana ini diabadikan menjadi salah satu universitas di Bali ya, Universitas Udayana. Oke, siapa yang berminat ke sana nanti ya, Universitas Udayana yang ada di Bali. Oke, coba lanjutkan. Karena ini mengenai kehidupan sosial kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, Bapak mau tampilkan sedikit mengenai candi. Mungkin nanti ada 2 candi yang mewakili, Candi Borobudur dan Candi Prambanan ya. Setelah menampilkan video ini, mungkin sampai di situ aja dulu pembelajaran dari Bapak ya. Sekedar memberikan materi dari pelajaran sebelumnya. Karena Bapak belum ada memberikan video, sebelumnya kita kan hanya Zoom ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang Bapak tampilkan videonya. Mari kita perhatikan sama-sama. Tidak lama ini, hanya sekitar 4 menit saja. Nih, kemegahan Candi Borobudur kita berikan peradaban Indonesia. Relik namanya ya, relik, dimana dalam candi itu biasanya tidak ukuran ukiran, itu namanya relik. Itu besar ya, orang ditengok dari atas. Siapa yang sudah kesini
bolehlah bersenang hati. Ini salah satu bukti keajaiban dunia loh, Candi Borobudur. Perhatikan bagaimana mungkin bangunan megah ini bisa dibangun pada masa. Jadi ini pasti tidak terlepas dari raja yang memimpin pada saat itu ya. Kalau tadi mengenai Candi Borobudur, nah itu kalau boleh Bapak tanya, kalau Candi Borobudur itu bercorak apa? Buddha atau Hindu? Ya, jadi kalau ada yang bilang Borobudur bercorak Hindu itu salah ya. Borobudur itu bercorak Buddha. Nah, sekarang Pak, yang bercorak Hindu itu apa? Nah, ini yang mewakili bercorak Hindu mengenai Candi Prambanan. Oke, ini Candi Prambanan ya, menjulang ke atas. Jadi ini ada salah satu corak ya, yang bercorak Hindu. Nah itu ada bangunan yang bercorak Hindu itu ada 3 tahap ya, 3 bagian, bagian dasar dan atas. Oke, Bapak percepat saja ya. Ya, ini masih di Candi Prambanan. Tuh, menjulang tinggi. Ya. Oke, jadi itu tadi ya mengenai perwakilan dari candi yang bercorak Hindu dan candi yang bercorak Buddha. Yang bercorak Buddha itu Borobudur, sedangkan yang bercorak Hindu itu adalah Candi Prambanan. Oke, sampai situ saja dulu materi dari Bapak. Pertemuan minggu depan Bapak akan lanjutkan di sini nih, kehidupan sosial ekonomi kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi bagaimana kehidupan sosial ekonominya atas kerajaan-kerajaan yang 3 tadi, itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Ya, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita.